Para sahabat, sejak akhir tahun 99, maksud saya tahun 1999, saya melakukan kunjungan dari desa ke desa. Orang Jawa bilang jajah desa milangkori. Dimulai dari daerah istimewa Yogyakarta, kemudian berkembang ke Jawa Tengah, dan dari tahun ke tahun kemudian berkembang ke Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian di Sumatera Barat, lalu di Sumatera Utara, Aceh, lalu di NTB, Bali, NTT, dan banyak. Ini satu anugerah yang luar biasa bagi saya. Saya tentu bertemu dengan para pemimpin desa, tetua adat, kemudian juga tidak jarang saya bertemu dengan kelompok tani, dan sering juga bertemu berkomunikasi dengan asosiasi kepala desa. Pada waktu itu saya merasakan ada gelombang ya, ada arus yang kuat, ada narasi, ada aspirasi untuk menuntut otonomi desa yang lebih besar dengan menuntut kewenangan ya, satu kewenangan, karena orang seperti Ketua Parade Nusantara, Sutir Santoso, beliau mengatakan bahwa desa itu mempunyai banyak kewajiban tetapi minus atau minim kewenangan. Selain kewenangan, tentu sumber daya, terutama yang berkaitan dengan distribusi uang kepada desa. Dan dari pengalaman perjumpaan dengan para asosiasi kepala desa dari daerah ke daerah, itu saya menangkap narasi atau dengan frasa, kalau mata air itu diambil oleh negara, tetapi kalau air mata itu diberikan pada desa. Ini kan semacam apa ya, satire atau apa ya. Jadi ini frasa yang sebenarnya menarik, ini kan semacam negosiasi. Saya pahami negosiasi desa pada negara, memang karena perjalanan panjang ya, dari dulu itu kan terwariskan bahwa kalau kekayaan itu diambil oleh negara, sementara kalau yang susah-susah termasuk kewajiban itu diberikan pada desa. Oleh karena itu dengan ini ya temanya, lalu mata air negara, air mata desa. Ini yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan dari frasa itu ada beberapa poin penting ya yang saya tangkap dari berbagai daerah. Pertama soal pendapatan, baik pendapatan desa maupun juga pendapatan pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkat desa. Misalnya di Purworejo itu saya menangkap begini, banyak desa yang ketempatan pasar ya, pasar desa, dan tanah itu dulu tanahnya desa, ada perkembangan ya pasar sangat sederhana disediakan oleh masyarakat setempat, lama-lama ramai berkembang, lalu diambil alih oleh pemerintah daerah, pasarnya dibangun lalu ramai, dan kepala desa mengatakan kami ini retribusinya diambil oleh kabupaten, tapi kami ini menerima sampah dan baunya gitu ya. Jadi kalau uangnya diambil pemerintah, tapi kalau baunya diterima oleh desa ya, oleh masyarakat sekitar. Meskipun pada sisi yang lain artinya ekonomi kan berkembang di situ ya. Tetapi pemerintah desa kan tidak memperoleh pendapatan dari pasar itu. Nah tentu ini menjadi salah satu contoh, dan Undang-Undang Desa itu kan mengatakan bahwa kalau tanah desa yang diambil oleh pemerintah kabupaten wajib dikembalikan pada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas publik. Dan itu memang banyak untuk fasilitas publik, itu seperti gedung SD, SMP, Koramil, Polsek gitu, puskesmas itu sudah nggak ada masalah gitu.
yang sering jadi masalah itu terutama di Jawa ini adalah pasar. Dan sampai sekarang memang belum bisa ya diserahkan pada desa. Karena itu saya memberikan saran ya sudahlah bagi hasil dengan pola itu pembagian retribusi itu. Sebelum ada undang-undang desa kan sebenarnya sudah ada ya bagi hasil itu. Pajak dan retribusi daerah itu sebenarnya bisa secara proporsional, paling tidak retribusi ya. Ya entah itu pasar atau reklame atau yang lain, itu artinya desa yang menjadi lokasi sumber-sumber penerimaan itu bisa memperoleh bagi hasil dari sana gitu. Tapi ini belum jalan. Terus kemudian ada juga di tempat lain ada terminal ya, jadi tanah desa dipakai terminal, ini dinego ya susah gitu tentu saja, dan saya mengatakan bahwa ya tidak harus dikembalikan tapi dibagi hasil saja gitu. Karena ini biarkan sudah dikelola oleh pemerintah, yang penting bagi hasil. Kemudian soal pendapatan pemerintah desa ya memang sangat variasi. Di Jawa aja sangat variasi. Para kepala desa di Jawa ini memperoleh gaji dari pemerintah kan belakangan ya. Nah, selama ini atau sebelumnya mereka kan memperoleh penghasilan dari tanah bengkok atau tanah lungguh, dan itu tidak semua itu punya tanah bengkok. Misalnya di DIY ini disebut ada desa Karangkopek, ada sekitar 6 desa yang itu tidak punya tanah bengkok, sehingga modelnya ya disumbang oleh warga. Atau kalau di daerah Jawa Tengah di Purworejo, Kebumen, Banyumas dan sekitarnya itu ada istilah janggolan. Janggolan itu artinya ya kepala desa perangkat itu tidak punya bengkok, terus penghasilan mereka itu disumbang oleh warga ya dari hasil panen itu. Ya kalau panennya bagus, janggolannya bagus, tapi kalau gagal panen ya artinya janggolannya juga gagal juga gitu. Nah terus menerus, dan saya juga memperoleh cerita narasi dari berbagai daerah. Misalnya di Papua Barat, saya bertemu dengan jajaran kepala desa perangkat diskusi di kantor desa yang sangat sederhana itu, sangat sederhana. Kepala desa mengatakan begini, kami ini setia pada pemerintah. Setiap hari kami mengurus rakyat, kami dihormati oleh rakyat, tetapi pemerintah tidak menghargai kami. Buktinya kepala desa itu hanya memperoleh gaji 700.000 per bulan, sekretaris desa 500.000 per bulan, dan perangkat yang lain hanya 300.000 per bulan. Dan tidak ada tambahan lain-lain. Nah mereka kalau memperoleh livelihood, penghidupan ya dengan cara bertani ya, dan bertani itu pun kan tidak menjadi kepala desa, kan juga bertani juga gitu. Itu saya temukan di banyak tempat, sehingga mengapa di banyak daerah, entah itu di Aceh, di Sulawesi Barat, di Papua itu kantor desa itu kan sepi karena para kepala desanya ya ada yang berkebun, ada yang bertani, ada yang ke laut gitu dan sebagainya. Jadi survive gitu ya. Meskipun mereka mengklaim ya kami mengurus rakyat dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari kehidupan sosial sampai kalau urusan administrasi pada negara ya pemerintah desa itu yang mengurus mereka. Saya kira cerita ini cukup banyak ya, cerita air mata dari sisi kurangnya pendapatan ini gitu ya. Meskipun sekarang udah dipilah, ada dana desa, ada alokasi dana desa gitu. Alokasi dana desa yang terutama digunakan untuk siltap gitu, tapi banyak daerah masih sangat kurang gitu. Dan dulu saya dengan teman-teman termasuk almarhum sahabat saya Widyohari Murdianto itu kan pernah membuat semacam ini ya semacam observasi sederhana
dan melakukan penghitungan ya, tentang standar penghasilan kepala desa maupun perangkat desa itu. Kami buat dengan standar ya pada waktu itu patokan kami kepala desa itu ya harusnya standar dengan lurah di kota dan seterusnya ya ke bawah gitu. Pada tahun 2014 kami melakukan perhitungan kalau itu dibuat dengan rata-rata satu desa itu 10 perangkat, meskipun sangat bervariasi ya. Kalau di DIY kan bisa di atas 20 orang. Itu kira-kira membutuhkan angka 19,4 triliun ya pada waktu itu ya. Nah, tetapi begitu ini simulasi ini kami sodorkan pada pihak yang berwenang gitu, lalu beliau mengatakan ini uangnya siapa nanti yang untuk bayar? Ya uangnya negara dong. Itu enggak ada uang negara. Saya katakan begini, ya kalau untuk membayar PNS kan bisa, kenapa untuk membayar kepala desa dan perangkat desa kok nggak bisa? Wong kepala desa sama perangkat desa ini kan juga ngurus orang banyak juga gitu. Artinya kan yang mengurus warga, mengurus rakyat, mengurus masyarakat kan tidak hanya PNS, tidak hanya DPRD, tetapi jajaran pemerintah desa itu kan juga berperan gitu ya. Dan ini kan desa di seluruh Indonesia, kalau di Jawa aja kan masih mending lah, meskipun ya keluhan itu sangat banyak ya. Jadi para kepala desa, perangkat desa di Jawa ini punya tanah lungguh gitu, tetapi separuh dari penghasilan mereka itu kan ya untuk kegiatan sosial sama untuk swadaya. Sehingga yang diterima itu hanya ini ya, hanya separuhnya saja. Kalau tanah bengkoknya luas dan subur, produktif ya lumayan lah. Misalnya ada kepala desa di Kabupaten Demak, itu dia terus terang bahwa saya memperoleh penghasilan dari bengkok saya luas gitu, itu sekitar 400 juta per tahun gitu. Yang saya ambil 200, lalu yang 200 juta itu digunakan untuk kegiatan sosial sama swadaya. Itu contohnya. Tapi kan ada yang 400, tapi cuma ada yang 20 juta juga gitu. Dan ada juga yang model janggolan tadi. Ya oleh karena itu banyak kepala desa kan mengatakan kami ini ujung tombak tapi juga sekaligus ujung tombok. Ujung tombak itu ya artinya berhubungan langsung dengan orang desa yang begitu banyak, dan ujung tombok itu tadi ya. Jadi kalau punya gagasan apa kan harus keluar duluan ya. Itu dari sisi pendapatan. Kemudian yang kedua itu akses desa terhadap ini ya, sumber-sumber agraria atau sumber daya alam. Nah ini sering terjadi kalau di Jawa itu kayak fenomena ini ya, fenomena mereka sebut galian tambang C, meskipun sejak Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu tidak dikenal lah istilah galian tambang C. Tapi nggak apa-apa kita pakai. Galian tambang C itu ya ya batu, kerakal, kerikil, pasir dan sebagainya. Dan itu ada peraturan pemerintah yang sudah mengatakan bahwa itu masuk dalam, harus ditetapkan pada waktu itu ya, meskipun kalau sekarang kan bahwa izin-izin kayak gitu kan udah di gubernur. Kalau dulu kan bupati menetapkan wilayah pertambangan rakyat, mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Kalau untuk galian tambang C atau mineral batuan itu bisa bisa individu, artinya perusahaan, bisa koperasi, bisa kelompok masyarakat. Nah ini pendekatannya kan kelompok masyarakat gitu. Kalau dulu itu kan desa itu Dagri, kalau perdesaan Bappenas, kalau kelompok masyarakat ya Kementerian Sektoral. Kementerian Sektoral yang banyak itu kan tidak doyan desa, tapi doyannya pada kelompok masyarakat dengan judul pemberdayaan. Ya. Kemendagri advokasi pada waktu itu ya. Tahun 2010-an lah advokasi, karena Kemendagri juga sudah punya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor berapa ya,
saya lupa ya, tahun 2010 tentang badan usaha milik desa. Mereka mengadvokasi supaya BUMDesa ini punya kesempatan. Ya. Tapi dalam perjalanannya enggak bisa, gitu. Susah. Gitu. Saya ketemu di Bondowoso, di Situbondo, kemudian di waktu itu di Cianjur, di Sukabumi, di Magelang banyak orang yang bertanya tentang hak ya atau akses desa ini terhadap galian tambang C. Jadi sampai sekarang belum bisa diwujudkan dengan baik. Demikian juga dengan ini ya, akses terhadap sumber daya milik bersama. Seperti Ponggok ya, Ponggok mengambil air itu sudah clear. Tetapi itu belum regulasinya belum memadai, apalagi sekarang ya. Itu kan semuanya sekarang udah menjadi otoritas gubernur. Jadi belum ada aturan di mana desa, bagaimana sih caranya kalau desa itu berbisnis tambang C, kemudian air, sungai gitu. Kalau di Jogja udah cukup banyak, misalnya ada Ngelanggeran yang terkenal, kemudian ada Bleberan, ada banyak lagi. Mereka mengakses Sultan Ground ya, Sultan Ground karena kalau di DIY ini kan seluruh tanah itu kalau nggak ada alas haknya bagi individu atau bagi korporasi maka itu menjadi alas hak bagi Sultan Ground itu atau Pakualam Ground. Nah itu lebih mudah. Jadi kalau desa punya inisiatif kemudian berhubungan dengan provinsi atau keraton itu diberikan akses, diberikan kemudahan untuk mengelola ya. Entah yang dikelola untuk desa wisata atau untuk kebun coklat atau yang lain-lain ya. Baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Nah maksud saya ini yang perlu dibuka. Artinya undang-undang desa sebenarnya sudah membuka ini ya. Jadi desa itu punya hak, boleh mengusulkan dan meminta gitu ya. Meminta itu dalam arti bisa hibah atau bisa mengelola. Dengan model Jogja ini itu bisa dijadikan sebagai contoh ya. Sumber daya alam, kemudian juga, nah ini yang kalau di luar Jawa tentu jauh lebih kritis itu. Sahabat saya Yando Zakaria kan pernah mengatakan bahwa dana desa itu enggak seberapa. Ya, jadi yang lebih penting kan sumber daya alam. Hutan ya misalnya, hutan ini luar biasa ini. Karena kesatuan masyarakat hukum adat atau desa adat ini kan menyatu dengan alam dan pada umumnya ya dekat dengan hutan. Saya pernah mendengar narasi dari seorang kepala desa di tepian Buah di sana ya, di Kabupaten Berau gitu. Jadi ini kan wilayahnya ini kan ada di kantong hutan negara ya. Jadi wilayahnya yang dihuni itu yang menjadi yurisdiksi dia itu sedikit sekali ya. Yurisdiksi yang lebih besar itu kan hutan. Ini ada paradoks ini. Jadi dalam hal untuk menjaga kebakaran atau mengatasi kebakaran hutan, desa ini diminta punya kewajiban untuk itu menjaga hutan supaya tidak kebakaran itu. Tapi hari-hari yang biasa, desa itu nggak bisa dengan mudah untuk mengambil hasil dari hutan itu. Itu kan artinya kalau mata air dia nggak dapat, tapi kalau air mata desa tepian Buah itu dapat. Dan itu di mana-mana begitu. Kalau berurusan dengan hutan ini kan serem gitu ya. Makanya kan saya sebut ini negara hutan. Kita juga bisa membaca literatur banyak sekali ya, terutama Nancy Peluso, desa mohon maaf, hutan kaya rakyat melarat. Ya. Jadi rakyat ini selalu diceritakan dalam buku ini ya melekat dengan institusi desa itu. Jadi desa-desa hutan di tepian hutan itu rata-rata ya begitu. Dan Presiden Joko Widodo pernah menunjukkan bahwa ternyata kondisi kehidupan desa hutan itu lebih memprihatinkan daripada desa-desa di tempat yang lain. Ini artinya kan akses terhadap sumber daya alam ini sangat terbatas begitu ya. Dan kemudian yang ketiga tentu penghidupan ya, penghidupan terutama petani, nelayan gitu. Saya pernah mengunjungi sebuah kampung di Kabupaten Jayapura di distrik Demta gitu ya. Jadi ya mereka ya
kehidupan desa sama nelayan itu kan menjadi satu ya. Sekian lama mereka itu hidupnya susah. Kemudian bisa ditolong sekarang punya yang untuk menangkap ikan itu ya. Itu contoh, jadi kehidupannya sedikit demi sedikit diperbaiki. Tapi kalau kita di Jawa ini ya sangat susah gitu ya. Jadi cerita tentang petani ya. Petani itu sekarang kan nggak punya tanah ya, karena sudah involusi sudah sedemikian lama. Jadi seorang petani mengatakan, saya ini petani tapi tidak punya sawah dan saya menggantungkan pada raskin, menerima uluran tangan raskin dari pemerintah. Saya kira cerita itu pasti sangat banyak ya penghidupan itu, dan saya juga menemukan banyak cerita ya, meskipun duit banyak datang ke desa tetapi ya infrastrukturnya semakin baik, tapi penghidupan masyarakat itu, baik itu petani atau nelayan itu belum seberapa. Termasuk yang di Demta itu, sekarang mereka bisa difasilitasi, dikonsolidasi oleh desa, bisa menghasilkan ikan yang lebih baik. Tapi ketika mereka memasarkan ikan itu di pasar Sentani, itu sudah kalah ya. Jadi punya kemampuan produksi yang lebih baik, tapi kemampuan distribusi dalam hal berdagang itu masih kalah. Ya, oleh karena itu ini kan problem proteksi nih. Ya, itu banyak itu yang seperti itu, entah itu termasuk yang di Kecamatan Dlingo ada desa Temuwuh, itu kan desa mebel itu. Jadi produksinya ya lumayan lah, meskipun ya masih berat, perlu ditolong juga. Dan problem yang berikutnya adalah namanya distribusi. Nah, termasuk rotan, desa-desa rotan di Cirebon, di Majalengka gitu ya. Jadi selain produksinya juga nanti distribusinya yang jadi persoalan gitu. Ya. Baik penelitian Clifford Geertz ya tahun 63, kemudian pengamatan saya dari desa ke desa, kemudian juga melihat langsung kehidupan di kampung kami ya, desa-desa di kampung dan sekitarnya, kemudian buku yang sudah dipublikasikan oleh Bitra di Medan gitu. Itu menunjukkan involusi ya, involusi ekonomi, involusi penghidupan itu. Jadi ekonomi konsumtif itu lebih kuat daripada ekonomi produktif. Banyak warga desa itu menjual alat-alat produksi untuk membiayai konsumsi. Demikian juga dengan bantuan-bantuan pemerintah ya, termasuk BLT, alokasi dana desa itu istilahnya lebih banyak untuk merawat daya beli atau membiayai ekonomi konsumtif itu. Penelitian teman-teman Bitra mengatakan bahwa artinya uang yang beredar di desa itu tidak tidak berkembang ya, tidak bertambah banyak gitu. Dan rata-rata ya di Jawa ini kan kalau desa itu kan dihuni oleh anak-anak muda gitu, sama yang sudah sepuh gitu. 55 tahun ke atas, banyak yang melancong lama gitu, entah itu ke Jakarta atau ke Sumatera atau ke Kalimantan, Sulawesi, pokoknya ke tempat lain lah. Kemudian setelah tua pulang gitu ya. Entah itu kerja serabutan di kampung kalau dapat order gitu, kalau enggak ya duduk di rumah atau melakukan kegiatan sosial. Dan Faisal Basri itu pernah mengatakan bahwa petani itu bekerja dalam arti yang sesungguhnya, yang bisa menghasilkan rezeki atau nafkah itu hanya 100 hari per tahun. Yang lainnya ya untuk kegiatan sosial maupun kegiatan ya di rumah yang artinya tidak mendatangkan nafkah gitu. Ya, jadi secara demografis begitu, desa itu dihuni oleh banyak generasi yang sangat muda sama ini. Banyak juga yang di kampung itu rumah itu dihuni oleh orang yang sudah sepuh 60-an ke atas lalu sama cucunya. Kenapa? Karena ini
orang tua si anak kecil ini kan merantau ya, entah ke Jakarta atau ke tempat lain. Dan lalu kehidupan keluarga itu ditopang dengan remitensi para perantau itu ya. Nah itu fenomena umum saya kira di desa di Jawa memang begitu ya. Jadi ada remitensi, ada bantuan dari pemerintah. Dan yang ketiga ya orang-orang yang bekerja di sektor negara, ya termasuk perangkat desa, kepala desa, PNS dan sebagainya ini, itu kemudian membelanjakan penghasilannya itu untuk mengorder gitu ya, orang-orang di desa itu untuk menjadi tenaga kerja, entah itu untuk bersih-bersih atau untuk apapun lah gitu ya. Nah ini namanya apa namanya? State driven development namanya, atau bahasa Jacqueline Feld itu namanya negara itu sebagai apa namanya sektor ekonomi. Jadi artinya memang kekuatan ekonomi yang tumbuh dari orang-orang lokal, dari sumber daya lokal itu memang masih sangat terbatas, apalagi petani ya, petani dalam pengertian peasant bukan farmer gitu. Kalau di Thailand atau di Jepang itu kan sudah tumbuh menjadi farmer gitu. Tapi kalau kita terutama tani di Jawa ini kan namanya peasant gitu. Meskipun demikian kata Kang Deddy Mulyadi bahwa petani ini memang orang yang paling ikhlas, nasionalis yang sejati, ikhlas dalam segala hal, ikhlas dengan terik matahari, dengan apa namanya tidak libur di masa pandemi gitu, ikhlas pupuknya langka, tidak dapat bantuan dan sebagainya gitu. Jadi beliau menunjukkan bahwa DPR, PNS pada work from home gitu ya, tetapi petani kan tetap bekerja ya, menghidupi kita semuanya gitu. Sehingga memang ini harus menjadi spirit karena memang kita salah langkah dulu. Kalau Thomas Jefferson kan mengatakan bahwa petani itu mulia, jadi kita itu dimuliakan apa namanya, petani itu memberi makan ya pada orang lain dan mereka bisa bersatu karena pertanian gitu. Itu yang menciptakan landasan dan apa namanya, artinya transformasi industri ya. Ini umumnya kan di mana-mana negara itu kan begitu. Meskipun ada yang negara-negara yang masih tetap sangat sederhana, negara-negara kecil itu. Tapi negara-negara besar kan umumnya secara ekonomi kan mengalami transformasi dari pertanian, perdagangan, industri dan sebagainya. Tapi pertaniannya tetap kuat gitu. Kita bisa belajar dari banyak negara, entah itu Jepang, Korea, Thailand, atau New Zealand, atau Australia, di mana pertanian itu bisa menjadi livelihood, terutama orang-orang desa yang bisa menghidupi orang kota, bahkan juga menghidupi negeri begitu. Ya. Nah kemudian dari 3 perkara itu apa yang harus bisa kita lakukan? Secara garis besar kan ini ada 2 sisi ya, bagaimana negara hadir dan emansipasi desa ini ya. Negara hadir ini kan maknanya ya penetrasi ya, penetrasi bukan dalam pengertian yang buruk bukan, tetapi penetrasi dalam pengertian bagaimana melakukan proteksi dan distribusi. Termasuk pertanian ini yang harus menjadi perhatian penting gitu. Jadi pertanian itu tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi ya hal ehwal tani gitu. Bagaimana memuliakan petani gitu. Ya paling tidak ini deh, yang paling dasar itu apa namanya, pupuk lah. Pupuk itu dulu yang diberesi, pupuk langka gitu. Pupuk yang mereka beli aja langka, apalagi yang pupuk yang bersubsidi itu pasti jauh lebih langka lagi. Jadi penetrasi ini penting dan saya sudah berbicara, jadikanlah desa ini sebagai batu penjuru bagi negara untuk melakukan penetrasi kepada warga, kepada masyarakat, lalu kepada desa ya, di seluruh penjuru tanah air, penjuru republik ya, dengan cara distribusi. Ya, distribusi itu ya
bukan dalam pengertian semata-mata bantuan, tetapi ya pelayanan publik gitu. Kemudian juga proteksi ya. Tadi proteksi itu penting ini. Jadi orang bisa produksi tapi susah untuk melakukan distribusi. Jadi bisa bertani tapi nggak bisa berdagang gitu. Nah ini kan perlu proteksi karena mereka dimakan atau dihisap oleh para tengkulak, para komprador gitu. Jadi negara hadir itu maknanya sangat luas dan yang jauh lebih penting juga emansipasi desa. Emansipasi desa itu kita dudukkan ya, desa itu kuat, berdaya gitu. Dulu teman saya Nur Fauzi Rahman bilang begini, kalau ini urusan desa ini beres maka separuh urusan republik ini akan beres. Itu kan artinya itu namanya emansipasi ya. Jadi artinya desa itu tidak hanya menjadi objek penerimaan manfaat dengan bantuan-bantuan gitu ya, tetapi mereka bisa menghasilkan. Nah nanti soal emansipasi desa ini kan ada 3 hal tadi ya, soal pendapatan, akses terhadap sumber daya alam maupun penghidupan. Jadi desa punya peran di situ jika negara hadir sama emansipasi ini ketemu dengan klop. Ya, jadi bukan intervensi, bukan memaksa, ya, bukan memberi uang, tetapi diintervensi sejauh terlalu dalam, kemudian distribusi dana desa disertai dengan titipan, dengan perintah, dengan segala macam lah, teknokratisasi, birokratisasi. Tentu dana desa ini bisa sedikit mengusap air mata gitu. Tapi hanya mengusap saja, tidak menghilangkan air mata karena ada kontradiksi, ada paradoks ya. Artinya dana desa ini kan lebih banyak menjadi belanja, ya. Tapi tidak bisa menjadi kekuatan daya ungkit untuk emansipasi. Seorang kepala desa di Sragen kan mengatakan begini, kami ini senang sekali memperoleh dana desa, tapi juga senep, ya. Senep itu sebah, tidak enak ya, karena diikuti dengan berbagai hal. Termasuk juga istilah teman-teman Bitra itu diikuti dengan predator desa. Ya, predator itu bukan orang-orang yang korup, tapi berbagai pihak termasuk aparat tentu saja yang untuk mengambil ini. Memang polanya beda, kalau zaman Orde Baru itu kan talang bocor ya. Yang di atas 10, katakanlah 10 juta nanti di desa tinggal 1 juta, 2 juta karena talangnya bocor. Kalau sekarang ini rampas ya, pungli dan sebagainya itu banyak. Nah itu tidak ada proteksi dalam hal itu. Ya. Jadi ini masih mending ya dengan 1,5 miliar gitu ya. Kemudian kalau ditambah alokasi dana desa ya bisa sekitar 2 miliaran ya. Kalau kabupaten yang kaya gitu, lalu desanya sedikit, penduduknya sedikit, tentu alokasinya bisa lebih besar. Nah ini tentu saja bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi energi kinetik agar desa itu punya emansipasi, menjadi subjek, jadi bukan sebagai bukan sebagai objek semata. Demikian juga dengan pendapatan ya, pendapatan kepala desa, perangkat desa ini penting ini. Jadi saya sudah banyak berbicara tentang bagaimana endogenisasi ya. Perubahan desa ini penting untuk diletakkan dalam kerangka kekuatan dari dalam itu ya, entah itu interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, BPD dengan pola yang lebih dinamis, lebih hidup, atau saya mengatakan bagaimana forum-forum di desa ini gayeng atau hidup, itu bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan desa. Tapi yang tidak kalah penting adalah insentif, ya, insentif itu. Jadi menjadi daya dorong gitu ya. Kalau insentifnya kurang maka dia bisa mendorong korupsi. Jadi korupsi itu bukan karena diskresi dan monopoli yang besar lalu minus akuntabilitas, bukan itu. Tetapi kalau insentif yang lemah juga begitu ya. Jadi insentif itu nanti akan paralel dengan bagaimana diskresi gitu, kemudian demokrasi lokal,
diskresi besar, demokrasi lokal juga besar, insentif juga besar, itu bisa mendorong perubahan desa gitu. Jadi cara memandang kita terhadap perubahan itu kan macam-macam. Ada yang melalui pintu mengamputasi kekuasaan itu, yaitu dengan pola memotong diskresi, memotong monopoli, lalu memperbesar akuntabilitas. Kalau saya enggak, kekuasaan itu harus dikanalisasi, ya, harus kekuasaan menjadi kewenangan, kewenangan itu akan menjadi kekuatan, dan kekuatan itu akan istilahnya berkembang menjadi kewajiban. Ya, jadi kalau gampangnya, kalau kekuasaan itu menghasilkan kewajiban, ya, karena tadi dengan insentif, ya, diskresi, lalu demokrasi, itu akan menjadi lebih baik perubahan desa itu. Nah, ini itu dari sisi tadi ya soal dana desa dan seterusnya. Lalu pendapatan kan juga insentif. Saya merekomendasikan ya diberikan standarnya itu, standarnya adalah standar kalau kepala desa ya sama lurah lah, sama lurah, nanti disesuaikan di masing-masing daerah, dan sumbernya dari mana, ya itulah pemerintah harus berperan. Jadi yang poin penting yang mau saya katakan bahwa kepala desa, pemerintah desa itu kan juga mengurus orang banyak, mengurus hajat hidup orang banyak. Jadi tidak hanya PNS gitu. PNS memang harus dimuliakan, tetapi pemerintah desa juga harus dimuliakan bahwa mereka itu menjadi bagian dari negara gitu. Jadi artinya yang menjadi bagian negara itu bukan dipandang secara administratif begitu. Tetapi mereka kan juga menjadi air mata gitu ya. Jadi jangan sampai air mata ini terus-menerus dirawat dengan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, tetapi mereka tidak memperoleh mata air yang memadai gitu. Itu yang saya sebut dengan insentif. Kemudian yang kedua itu ya akses terhadap sumber daya alam itu. Ya, jadi ini perlu dipercepat, lebih dipermudah dengan basis desa terutama ya. Ini reforma agraria dan perhutanan sosial ini. Saya sudah bicara juga dengan teman-teman KHT, Jaflek ini. Memang ini harus didorong gitu ya. Kalau ini nanti tumbuh, itu akan punya daya dorong terhadap yang lain. Ya. Jadi ya bisa hutan, nanti bisa sungai, kemudian bisa gunung gitu. Pokoknya yang namanya sumber daya milik bersama itu desa diberikan akses, dan nanti regulasinya juga diatur sedemikian rupa. Gitu. Jadi artinya dimudahkan, karena daripada memberikan sumber daya itu pada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak jelas otoritas dan akuntabilitasnya, maka lebih baik itu diberikan pada desa, kemudian desa itu nanti ada mekanisme yang akuntabel, yang demokratis, sehingga nanti sumber daya ini nanti juga untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, untuk kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga soal penghidupan ya, soal penghidupan orang-orang desa, petani, nelayan, peternak dan sebagainya ini penting. Saya sudah bicara banyak ya, mulai dari daya ungkit ekonomi desa, ruralisasi, industrialisasi, perdesaan gitu. Kemudian mengangkat pertanian, mengangkat petani ini menjadi penting gitu. Dan kita saatnya harus berbicara itu ya. Ya bolehlah, namanya food estate juga boleh, silakan aja. Tapi pendekatannya tidak semata-mata kelompok ini ya, juragan-juragan, tetapi kalau kita bicara pertanian itu, ini kan sebenarnya hal ehwal tani. Petani ini yang harus menjadi subjek utama, dan petani dengan desa ini bisa saling gotong royong ya. Lalu pemerintah itu bisa melakukan konsolidasi dan juga proteksi ya. Makanya kan saya sampaikan ada korporasi rakyat ya. Ya petani ini yang nomor satu, nelayan, peternak ini nomor satu. Ya, kemudian yang kedua adalah konsolidasi desa, dikonsolidasi mereka, kemudian proteksi pemerintah, dan yang keempat adalah kolaborasi swasta.
Saya yakin ini penghidupan di desa ini akan jauh lebih baik. Dan tentu peran pemerintah juga penting untuk ini ya, teknologi tepat guna yang mendukung mereka. Jadi selama ini saya melihat ya, yang kemarin juga sahabat saya Wayudin Kesa itu menunjukkan ani-ani gitu ya. Yaitu kearifan lokal ya, nggak apa-apa itu kearifan lokal. Tapi kalau sekarang masih ani-ani itu kan, ya katanya modernisasi pertanian, katanya mau revitalisasi pertanian revolusi hijau, tapi kan ternyata itu tidak berhasil. Dan di kampung saya juga masih begitu. Jadi teknologi tepat guna itu masih sangat terbatas karena mahal. Ya. Itu sahabat saya Syarif Arifah itu juga menunjukkan bahwa ternyata teknologi tepat guna ini ya pakai mekanisme privatisasi, harganya mahal. Padahal ideologi teknologi tepat guna itu kan murah, mudah, ramah. Nah ini nggak terjadi dan negara tidak ada di situ. Sekali lagi 3 poin itu baik pendapatan, kemudian akses terhadap sumber daya alam, lalu yang ketiga penghidupan ini penting kita merakit kembali dengan apa yang disebut negara hadir, ya, present ya, negara yang present yang hadir, lalu emansipasi desa dari atas dan dari bawah. Itu sama spirit yang disampaikan oleh Bupati Sukirman itu ini ya, Bika Ambon ya. Bika Ambon itu dipanasi dari atas dan dari bawah sehingga menjadi Bika Ambon yang sangat top gitu ya. Artinya pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah. Saya kira demikian dan terima kasih.